Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas atau memberikan edukasi mengenai perencanaan dalam pemilihan karir. Nah, mungkin nih di antara teman-teman masih banyak yang baru mendengar ataupun bahkan kebingungan dengan yang namanya perencanaan atau manajemen pemilihan karir. Berdasarkan yang dilansir dalam gridnusa.com, seorang konsultan karir terkenal bernama Karen Josepha Joe mengatakan bahwa dalam dekade belakangan ini, rata-rata orang hanya bertahan dalam perusahaan hanya selama 5 tahun. Selain itu, teman-teman juga pasti banyak nih yang kebingungan setelah kuliah ataupun mungkin setelah bersekolah, kebingungan untuk melanjutkan karir seperti apa. Nah, oleh karena itu, kita sudah dapat mengetahui bahwa pentingnya dalam sebuah manajemen pemilihan karir. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu ataupun baru mendengar apa itu manajemen pemilihan karir. Jadi, manajemen pemilihan karir adalah sebuah proses berkepanjangan yang dimana kita menginvestasikan segala sumber daya kita demi untuk memperoleh karir itu. Sumber daya tersebut bisa saja berupa modal maupun pengetahuan yang kita miliki. Karena ini adalah sebuah proses yang berkepanjangan, artinya dalam manajemen pemilihan karir itu tidak hanya ada dalam satu momen saja, tetapi proses ini akan terus mengalami keberlanjutan terus-menerus sehingga kita dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Dalam manajemen pemilihan karir, terdapat dua aset penting yang harus kita punya nih teman-teman. Yang pertama adalah belajar secara terus-menerus, dan yang kedua adalah membangun relasi. Di lingkungan sekarang, tempat kita bekerja ataupun di mana tempat kita untuk mengembangkan karir, pasti tidak akan pernah terhindar dengan yang namanya teknologi. Kemajuan teknologi yang ada sekarang ini akan terus mengalami perubahan dengan adanya penemuan-penemuan terbaru nantinya. Oleh sebab itu, seberapa baik kita dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada dipengaruhi dengan seberapa baik juga kita dalam belajar dengan giat ataupun menambah wawasan dan pengetahuan kita secara terus-menerus. Adapun beberapa contoh kegiatan yang dapat kita lakukan untuk mengasah skill kita, yang pertama adalah dengan cara mengikuti kursus bersertifikat. Hal ini dapat meningkatkan skill kita, misalnya kursus berbahasa Inggris ataupun kursus menggunakan komputer ataupun kursus presentasi. Ada banyak ya teman-teman. Kemudian, selain mengikuti sebuah kursus, kita juga dapat membaca materi-materi profesional yang beredar di internet. Tapi kita harus pastikan bahwa sumbernya berasal dari sumber yang terpercaya ya teman-teman. Yang kedua adalah membangun relasi. Nah, di zaman sekarang dengan keadaan ekonomi kita yang sangat membutuhkan informasi maupun layanan, kita sangat membutuhkan relasi. Jaringan relasi yang kita miliki menjadi aset yang sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya relasi, kita tidak hanya dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita dengan mudah, akan tetapi kita juga dapat informasi mengenai perkembangan industri yang ada. Dengan adanya hubungan profesional maupun personal, dengan hubungan relasi ini akan menjadi penentu kita dalam pemilihan karir di masa depan. Mulai dari cara kita merespon, berbicara, ataupun berinteraksi dengan orang-orang akan mempengaruhi performa kita dalam kita memilih karir di masa depan. Sebaliknya, orang-orang yang memilih untuk mengisolasi diri atau menutup diri akan mendapatkan peluang kerja yang lebih sedikit. Pasalnya, kebanyakan orang-orang yang mendapatkan pekerjaan itu berdasarkan dengan relasi yang dia miliki. Nah, dengan memahami definisi dari manajemen pemilihan karir dan mengetahui aset-aset yang harus kita miliki, kita akan mendapatkan beberapa manfaat dari situ teman-teman. Yang pertama adalah visibilitas, di mana dengan adanya manajemen pemilihan karir yang bagus, kita akan mendapatkan pencapaian atau kinerja yang bagus di tempat kerja. Kita juga akan meninggalkan kesan-kesan positif terhadap rekan kerja kita maupun atasan kita. Yang kedua, kita akan mendapatkan manfaat kepuasan kerja.
Di zaman sekarang banyak sekali orang yang tidak puas dengan kerjanya atau karirnya. Akibatnya, mereka akan gampang depresi, putus asa, dan bahkan bekerja tidak semangat. Nah, tetapi dengan adanya manajemen pemulihan karir, kita akan lebih termotivasi, memperoleh arti hidup, dan juga lebih bersemangat dalam bekerja. Dan manfaat yang berikutnya atau yang terakhir adalah kita akan mendapatkan perkembangan diri. Mengapa? Karena dengan adanya manajemen pemilihan karir, kita pasti akan giat belajar, tekun, teliti, dan terus berusaha. Dengan adanya skill-skill tersebut, hal ini dapat meningkatkan perkembangan diri kita atau kualitas diri kita. Nah, itulah sekian ataupun sedikit dari edukasi mengenai manajemen pemilihan karir. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa dan terima kasih.